Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman sekalian. Bertemu lagi bersama saya Fazlur Rahman pada mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perikatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan hukum perjanjian itu sendiri. Kemarin kita sudah sempat membahas azas, pengertian, dan perbedaannya, perikatan dan perjanjian. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang syarat dari suatu perjanjian. Nah, perlu diketahui sebelum kita membahas syarat dan syarat perjanjian ini, teman-teman harus membuka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320. Nah, teman-teman, silahkan membuka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1320. Nah, pada hukum perjanjian, syarat yang menjadi penting di dalam hukum perjanjian itu sendiri. Karena dari adanya syarat ini yang akan membentuk suatu perjanjian itu menjadi suatu perjanjian yang bisa digunakan. Nah, menurut di dalam hukum, kita mengenal hukum itu ada dua bentuk hukum, ada Eropa kontinental dan ada Amerika atau common law. Nah, kita bahas dulu terkait tentang syarat perjanjian yang ada di negara-negara common law atau negara-negara yang menganut sistem parlementer. Nah, menurut sistem hukum kontrak atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan kontrak law yang digunakan di Amerika Serikat, ada 4 yang menjadi syarat dari suatu perjanjian. Yang pertama, adanya suatu penawaran atau acceptance atau penawaran diikuti dengan adanya suatu penerimaan. Nah, pernyataan ini dikategorikan sebagai syarat penting. Kenapa? Adanya suatu permintaan, adanya suatu penawaran ini yang mendorong terjadinya adanya suatu perikatan itu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, dalam hukum ekonomi adanya permintaan dan adanya penawaran ini yang menimbulkan suatu terjadinya transaksi. Kalau misalkan banyak terjadi permintaan, maka akan ada juga banyak akan terjadi juga penawaran. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau semakin rendah penawaran, maka dia akan menurunkan semangat untuk melakukan permintaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pertama terkait dengan syarat perjanjian yang ada di dalam Law of Contract di Amerika Serikat. Nah, pada yang kedua yaitu ada meeting of mind atau persesuaian of kehendak. Persesuaian kehendak. Jadi, ada pertemuan kehendak di dalam suatu kontrak tadi. Nah, walaupun banyak permintaan, walaupun banyak penawaran, tapi kalau tidak sesuai dengan meeting of mind atau kesepakatan, kita bisa dengan konkuren. Nah, ini tidak juga akan membentuk suatu perjanjian. Nah, jadi pada intinya poin dari suatu perjanjian atau perikatan itu adalah adanya meeting of mind. Artinya pertemuan dari kehendak tadi. Oke, baik. Yang ketiga yaitu prestasi atau kewajiban daripada para pihak. Nah, jadi di dalam hukum Amerika Serikat atau Law of Contract di Amerika Serikat, syarat yang ketiga yaitu adanya prestasi atau kita kenal dengan kewajiban kedua belah pihak. Nah, setelah terjadi meeting of mind atau kesepakatan mereka berdua, mereka kemudian membentuk suatu namanya kontrak. Dalam kontrak itu dikenal adanya hak dan kewajiban para pihak. Tidak bisa kita hanya sepakat saja tapi tidak melaksanakan prestasi. Tidak bisa kita melaksanakan suatu perjanjian. Nah, yang terakhir adalah kewenangan hukum para pihak. Artinya kedua belah pihak tersebut apakah dikategorikan sebagai orang yang dikategorikan sebagai cakap hukum atau tidak. Atau bisa kita kenal dengan
akil balik kalau di dalam hukum Islam. Maka apakah yang membuat melaksanakan suatu perjanjian itu adalah orang yang tidak mampu dikategorikan sebagai orang hukum, atau bukan orang yang belum akil balik atau belum cakap hukum. Nah, ini yang menjadi syarat-syarat yang penting yang ada di dalam hukum perjanjian. Nah, beranjak kita dari Amerika, kita masuk ke negara-negara dengan sistem Eropa kontinental. Nah, sistem Eropa kontinental ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Prancis. Nah, dimulai dari kode Prancis, kode Napoleon, kemudian disebarkan ke wilayah jajahan Prancis, termasuk di itu Belanda. Belanda kemudian mengajarkan kepada kita bahwa adanya namanya kode Napoleon tadi. Nah, kode Napoleon itu berbentuk nanti adalah kitab undang-undang hukum perdata ini. Nah, kita lihat di dalam pasal 1320, Bapak Ibu. Di dalam pasal 1320 ada 4 syarat juga yang menjadi syarat sah dari suatu perjanjian. Yang pertama yaitu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ada kecakapan. Yang ketiga ada hal tertentu dalam suatu perjanjian. Yang keempat adanya sebab atau klausa yang halal. Nah, itu yang menjadi syarat-syarat penting. Nanti akan kita kupas satu persatu terkait tentang dengan syarat-syarat dari suatu perjanjian. Nah, sebelum saya masuk ke dalam syarat perjanjian ini, apakah materai menjadi syarat sah dari suatu perjanjian? Nah, jadi sering banyak bertanya terkait dengan materai ini. Apakah materai ini masuk kategori syarat perjanjian? Kalau tidak dikasih materai maka perjanjian itu tidak sah. Nah, coba teman-teman sekalian untuk menelisik apakah materai ini termasuk ke dalam syarat dari perjanjian atau sahnya suatu berkas atau tidak. Nah, coba nanti teman-teman ketik di kolom komentar di bawah apakah perjanjian ini masuk kategori materai ini termasuk kategori sah untuk perjanjian. Nah, baik, kita masuk ke yang syarat yang pertama yaitu kesepakatan. Nah, kesepakatan itu merupakan proses atau pernyataan kehendak antara satu orang atau dengan pihak yang lain. Nah, jadi sepakat ini adalah suatu proses yang terjadi di mana kehendak itu bertemu. Kehendak salah satu pihak, kemudian kehendak salah satu pihak lagi bertemu, maka dinamakan dengan kehendak tadi. Maka dinamakan dengan sepakat. Nah, jadi pertanyaannya, kapan suatu kehendak itu dikategorikan sebagai kehendak yang bertemu, kehendak yang bisa dikategorikan sebagai kehendak yang timbul. Nah, atau bisa kapan kesepakatan itu terjadi? Nah, secara teori ada banyak sekali teori yang mengatakan bahwa kesepakatan itu muncul ada pada waktu terjadi ucapan, ada terjadi pada waktu pembayaran, dan ada yang lain-lain. Nah, teori yang pertama yang mengatakan bahwa kesepakatan itu terjadi ketika dengan teori ucapan. Atau dari saat terjadi ucapan. Bahwa perjanjian itu terjadi pada saat para pihak menerima penawaran tersebut. Bahwa ia mengatakan bahwa penerimaan itu merupakan suatu terjadi kesepakatan. Apabila sudah diucapkan, apabila sudah disampaikan, maka penerimaan atau kesepakatan sudah terjadi. Nah, kalau hanya melihat katalog-katalog, misalkan dia melihat katalog-katalog yang ada di dalam di dalam bentuk-bentuk dalam tawarannya. Kemudian dia melihat, kemudian dalam hatinya pengen membeli, tapi tidak ada ucapan. Maka itu belum terjadi kesepakatan. Tapi menurut teori ucapan, kalau mereka sudah, oke, saya terima barang ini. Oke, saya jual kepada Anda. Nah, ini sudah terjadi kesepakatan. Artinya hukum sudah dimulai sejak saat itu. Nah, apakah dia harus membayar
terus pembayaran itu termasuk dengan sudah masuk dalam teori kesepakatan, walaupun dia belum membayar, walaupun dia sudah belum membayar suatu barang tersebut, maka barang tersebut masih tetap di dalam teori kesepakatan tadi. Jadi walaupun dia belum membayar, tapi sudah sepakat di kategori sepakat. Yang kedua ada teori pengiriman. Nah, teori pengiriman ini dalam artian bahwa suatu barang itu berada di posisi yang sudah jauh dari pihak pembeli, atau barang tersebut jauh dari lokasi kesepakatan mereka tersebut. Nah, misalkan saya menghubungi Mr. A. Mr. A kemudian saya ingin memesan. Nah, kemudian setelah, kalau menurut teori kesepakatan, saja via telepon itu tadi sudah masuk kategori kesepakatan. Tapi kalau menurut teori pengiriman itu belum masuk dalam suatu perikatan. Nah, masuk perikatan apabila si penjual tadi sudah mengirimkan barangnya atau dikirimkan melalui JNE tadi. Nah, JNE mengirim kepada saya itu sudah terjadi kesepakatan. Nah, yang terakhir yaitu teori pengetahuan. Artinya kalau mereka sudah sama. Teori ini perjanjian apabila para pihak itu mengetahui salah satu pihak itu sudah ACC, artinya sudah menyetujui. Nah, ini apabila barang tersebut sudah diterima oleh pihak penerima. Nah, selanjutnya ada teori penerimaan. Nah, teori penerimaan ini adalah teori yang apabila barang tersebut sudah diserahkan. Artinya, kesepakatan atau perjanjian itu sudah ada di tangan para pihak. Nah, jadi perjanjian dimulai sejak barang tersebut diserahkan dan uang juga diserahkan. Nah, itu dinamakan dengan teori penerimaan. Bukan hanya sekedar di mulut. Kalau di mulut itu berarti masih MOU. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia menganut teori penerimaan. Jadi sebelum adanya penerimaan barang, maka belum ada terjadinya suatu perjanjian. Nah, perjanjian dimulai sejak adanya penerimaan. Nah, sebelum penerimaan itu bisa dikategorikan sebagai MOU. MOU di sini belum memiliki kekuatan hukum tadi. Oke. Nah, lanjut masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kecakapan. Tadi yang pertama adalah kesepakatan. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa beberapa orang itu harus sepakat. Nah, sepakat itu bentuknya ada berbagai macam. Ada waktu dikirimkan, ada pada waktu secara lisan, dan pada waktu diterima. Nah, selanjutnya yaitu adalah kecakapan dalam bertindak. Nah, kecakapan bertindak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum di dalam perbuatan tersebut. Nah, orang yang mengadakan perjanjian hanyalah orang-orang yang cakap dalam melaksanakan suatu kewenangan dalam bertindak. Nah, cakap di sini kita sudah bahas ya dalam subjek hukum perdata. Ada beberapa orang, ada 3 orang yang dikategorikan sebagai orang yang cakap hukum. Yang pertama, orang tersebut di atas 21 tahun atau orang tersebut tidak lagi anak-anak. Yang kedua, orang tersebut harus tidak di bawah pengampuan. Berarti tidak di bawah pengampuan artinya mereka tidak cacat secara mental, dia tidak idiot, ataupun dia tidak istilahnya, ada keterbatasan yang tidak bisa dia laksanakan. Nah, atau kemampuan berpikirnya kurang. Yang terakhir adanya orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Ya, contohnya orang yang tidak dilarang oleh undang-undang adalah orang yang dalam kondisi dinyatakan pilot. Apabila seseorang dinyatakan pilot, maka orang tersebut tidak boleh melakukan suatu perjanjian. Dia harus diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Secara aturan, kuasa hukum yang akan menjelaskan atau memberikan bahwa memberikan bahwa seseorang tersebut harus berbuat, diwakilkan secara itu. Nah,
Oke, lanjut nanti ke pertemuan selanjutnya terkait dengan objek dari perikatan.